ngalami gejala-gejala kayak gini nih. Yang Welcome back to my YouTube channel Wulan Reaction, teman-teman. Oke, brother and sisters. Kadang kita bingung ya. Bingung, bosen denger berita-berita yang lagi rame. Ini salah satu berita yang lagi rame mengenai Bapak Hasan Nazbi. Kalian pasti semuanya udah pada tahu. Nih aku mau kasih tahu kronologinya dikit. Kenapa sih kok rame banget gitu di sosial media ya kan? Jadi beliau tuh ditanyain sama pers gitu, gimana tanggapan beliau tentang kiriman kepala babi ke Tempo. Tapi beliau malah bilang dimasak aja, ya kan? Baik, Bapak Hasan Nazbi selaku juru bicara salah satu orang di kepresidenan ya, melontarkan kata-kata dimasak aja. Itu menjadi polemik dan dinilai tidak berempati dan meremehkan teror yang dihadapi oleh media massa. Ini teman-teman, kita rada bingung ya, masa sekelas jubir kepresidenan mampu ngomong kayak gitu. Jadi tuh sangat rame di sosial media. Dan menurutku pribadi, nanti kita diskusi ya teman-teman ya di kolom komentar. Tulis komentar kalian di sana, kita bisa diskusi di situ. Tapi menurut aku emang agak kurang sih ya, masa kayak gitu. Karena kita tahu sendiri nih, yang namanya teror itu sebenarnya serem, teman-teman. Bener ya? Tugas atau job desk daripada teman-teman pers kita itu kan banyak, dan teror itu merupakan bukan teror sembarangan gitu loh. Jadi sebenarnya pemerintah kita harus pay attention untuk ini. Jadi untuk Pak Hasan Nazbi kita tunggu aja bentar lagi mungkin klarifikasi kayak gini. Maaf, niat saya bukan seperti itu. Pasti kayak gitu ya kan. Cuma kemen lah ya pemerintah gitu kan. Kenapa kalau tentang rakyat, tentang kehidupan rakyat tuh kayak sepele banget gitu ya. Ada aja tingkah. Tapi aku cuma mau bilang bahwa ke pemerintah, seluruh pemerintah gitu ya, karena memang kalian itu adalah perpanjangan tangan kami gitu kan ya. Kalian bisa mengambil dan memutuskan sesuatu gitu. Nah, kami mau melapor ke siapa lagi kalau bukan ke kalian, iya kan? Jadi untuk Bapak Hasan Nazbi, ya gimana ya? Dan kemarin tuh beberapa waktu yang lalu juga Najwa Shihab tanya tuh kan ya, beberapa pers tanya ke Pak Prabowo, kenapa kok klarifikasi Bapak Hasan Nazbi itu seperti itu gitu. Nah malah Prabowonya bilang, ya mungkin tim saya baru. Ya ada baiknya mungkin diajarin dulu ya, atau ya diklarifikasi lah gimana baiknya ya, biar gak rame kayak gini gitu, ya kan? Oke teman-teman, mungkin kita back to content ya. Berat banget pembahasan kita ya kan di episode kali ini. So, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini ada kaitannya dengan berat badan? Ada di komen langkah pertama ketawa dulu, kedua baru nolongin. Ini komen-komen netizen warga 62 selalu kayak gitu ya. Kadang kita gitu nih. Langkah pertama ketawa dulu, yang kedua baru nolongin. Gemulai amat neng jogetnya. Pulang dari TPS habis nyoblos nomor 2. Kenapa sih? Kok kaitannya ke pencoblosan? Karena menang kali ya kemarin guys. Jadi mau jalan ke TPS tuh udah happy aja gitu bawaannya ya kan? Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai, dan aku pejamkan mata, bayangkan kembali. Yang video gini-gini nggak cocok ditonton sama Joms ya. Mesra banget lagi mereka. Lucunya ada lagi nih Vela. Lucunya aku kapan ya? Kapan lo? Kapan kita begitu? Bisa kok sweet itu gitu. Ya Allah. Aku kan jadi pengen.
Sumpah ya, gue tuh suka bingung kenapa kalau abis nonton drakor, gue tuh selalu mengalami gejala-gejala kayak gini nih. Yang pertama, biasanya tuh gue jadi hampa gitu loh. Gitu loh. Ini Brenda nih, siapa fansnya Brenda? Ini dia tuh emang kalau buat konten tuh Furkon, seisi video bibir dia semua. Tapi itu yang buat dia lucu. Jadi itulah guys yang namanya konten kreator ya kan. Harus ada satu hal yang mencolok gitu loh, yang konten kreator lain nggak bisa punya. Mau jadi nonjolin ilmu, mau nonjolin bibir, bebas aja udah tong, selalu dah. Jadi kayak sepi, sendiri, sunyi. Jadi kayak merasa hati lu tuh kosong gitu loh. Kosong. Kenapa ya gue ngalamin gejala kayak gitu ya? Iya, makanya saranku ya, masih muda nih, jangan kebanyakan nonton Korea, ya kan? Karena apa? Karena emang itu kayak masuk gitu loh guys. Ngerti gak sih? Aku sesekali gitu nonton Korea kalau misalkan lagi free gitu ya. Ya emang iya, kayak besok-besok ngelihat cowok lewat gitu ya sih. Tingkat kealayannya tuh naik gitu loh. Jangan sampai nih ya, kaum generasi milenial Gen Z tuh mabok Korea, nggak usah lah. Gejala yang kedua, biasanya gue gak bisa move on dari dramanya, alias gue kepoin deh tuh sosial media aktor-aktornya, udah gitu behind the scene dramanya tuh kayak gimana, itu gue kepoin, semuanya gue kepoin, saking gue gak bisa move on dari itu drama Korea. Gejala ketiga, biasanya gue jadi ngidam makanan-makanan yang ada di drakor, entah itu ramennya kayak betul. Biasanya kita tuh kalau habis nonton Korea, kita langsung cari restoran Korea gitu. Jadi pas makan makanan Korea tuh berasa kayak kita tuh ada di makan sama Lee Min Ho gitu loh, geng. Oke, kurang-kurangin nonton Korea. Mie-nya kayak semua tuh kelihatan jadi enak gitu loh. Gue jadi kayak BM gitu. Ngomong-ngomong ini udah beduk maghrib belum sih? Gue masak dulu deh, aduh gue jadi ngidam banget makanan Korea. Ngidam gak tuh dia? Sumpah gue udah BM banget makan makanan yang berbau Korea gitu. Kurang-kurangin nonton drama ya. Hidup itu gak selamanya tentang drama guys. Pejamkan mata. Bayangkan muka wali. Baru keluar dari ICU masuk lagi. Perasaan ulang. Ya Allah ya Robiku. Yan, ada komen dari Yan. Sakit nggak bang katanya. Menurut lo? Lagian itu fungsi si bapak sama fungsi perawatnya apa gitu loh. Ya nggak bisa disalahin yang sakit dia mundur-mundur. Ya diliatin gitu. Astaga, itu kepala masih aman gak ya? Aduh ampun deh. Oke. Gue berhenti coba. Now that's thinking. Kurang ajar banget. Anjing gue kira penumpang. Ya Allah. Setidaknya udah berbuat baik bang. Itu loh poinnya ya kan. Itu poinnya bahwa ketika kita berbuat baik ya, gak harus dibalas kebaikan sama orang ya. Mau ketawa takut dosa, ini perasaan kita udah mulai gak enak nih. Iya kan, kita tonton aja dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ler komen nih dari Ler nih, teman baik katanya. Baik dari segi mana? Iya kan?
Iya sih, tapi kalau temen-temen kita punya temen nih belum segokil ini, belum segoblok ini, belum setolol ini, berarti belum temen, berarti belum temen deket, geng. Nggak apa-apa, itu tuh cerita-ceritanya aja ya kan. Seru, kocak banget. Oke. Allahu Akbar, ya Allah. Ya. Allahu Akbar, ya Allah. Netizen Indonesia. Ini nih. Putra Sensor, tindakanmu adalah termasuk doa, jangan-jangan bisa terjadi. Nah lo, ayo hati-hati nih yang buat konten-konten gak jelas nih. Semoga nggak terjadi, tapi mungkin niatnya tuh mau bercanda gitu kan. Ya udah, nggak usah ditambah-tambahin di doa-doain gitu. Belajar masak nih. Aduh, goyangnya gitu amat dong ya Allah. First video, bro mine is the bedroom. Tetot. Aduh, aku masih kecil, aku masih polos, aku nggak ngerti. Dia yang ngakak. Ini orang kebanyakan nonton film ini ya, film Blue. Muncrat setelur-telurnya. Ya Allah. Aduh, ini apa lagi? Apakah ini titisan Putri Duyung? Tapi kok di semen gitu? Ya Allah. Yusuf, 20 tahun lagi dia cerita di TikTok. Ini jejak digitalnya nggak hilang guys ya kan? Nanti dia sampai umur 20 tahun tuh. Lihat dia kayak gini. Lagi ngapain sih masuk ke dalam situ? Tapi sebenarnya ini seru ya. Permainan anak-anak yang nggak masuk akal tuh seru. Kayak kita dulu kayaknya ngalamin deh ya. Yang nggak ngalamin tuh kan era Gen Z sekarang ya. Sekarang mereka udah maininnya gadget gitu kan ya. Udah nggak ada lagi main-main kayak begini. Oke. Waduh. I think we got it. I think we got it, Paula. We got it. That's. Nanda, kasihan banget ya. Ya. Nih teman-teman lihat nih, yang kayak begini-gini, nih harusnya walaupun hewan gitu, kita punya peliharaan apa gitu, kita harus paham bahwa dia punya perasaan guys. Kita nggak boleh hewan doang gitu, nggak bisa gitu ya. Hewan juga punya perasaan gitu loh. Tuh di kandang rumahnya dihancurin, dia marah gitu kan, sama kayak kita. Ngerti nggak? Sama kayak kita. Jadi harus belajar mengetahui perasaan hewani. Hewani. Tapi ya lah, nggak boleh memperlakukan hewan tuh seenak jidat kita, itu nggak boleh. Di mana pasti ujung halang, mata tinggi tersebut. Ini setan ngapa slay banget ya, slay banget. Ini sekarang setan-setan pada doyan joget ya. Makanya kalau ada orang-orang tuh joget-joget tuh dibilang kayak setan kelakuan lu gitu. Oke, jangan joget-joget ntar kayak setan. Ini udah setan aja ngikutin kita ya kan. Luar biasa.
LG yo lihat. Mama. Nen. Iya. Lihat mama. Ada ide apa buat konten macam gini ya kan? Sarungnya kayak kulit ular, jadi kayak siluman ular kan? Iya. Iya bang, sarung lo kayak ular itu sarung. Ya Allah, bayi apaan model begini? Better kutuk kan Tiara. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan likes yang banyak. Jangan lupa subscribe-nya 1 kali aja, karena kalau kalian subscribe 2 kali nanti jadi unsubscribe. Bye, see you. Assalamualaikum.